Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Segenap mahasiswa program studi PAI semester 5 Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa belajar dalam mata kuliah pembelajaran fikih. Dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dengan tema indikator pencapaian kompetensi. Dan sebelumnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita hari ini sehingga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya kita akan melihat apa makna indikator. Kalau kita melihat ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana disebutkan bahwa indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Artinya, indikator di sini adalah sesuatu yang nampak. Kemudian dari yang nampak itu kita melakukan sebuah penafsiran. Kalau ada mendung, berarti itu indikasi, ada pertanda bahwa akan turun hujan. Secara umum seperti itu. Ya. Jadi di sini adalah satu yang nampak, kemudian dari satu yang nampak itu kita melakukan suatu penafsiran, dan dengan demikian dalam konteks pembelajaran, indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai pertanda untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga ketika kita sebagai guru sedang menyampaikan suatu materi kepada murid-murid kita, di sana kita harus merumuskan beberapa pertanda, tanda-tanda bahwa murid kita sudah bisa memahami materi kita dengan baik. Oke. Baik, teman-teman sekalian, dalam merumuskan indikator, kita harus paham bahwa indikator tersebut harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini lazim menggunakan awalan me, seperti menjelaskan, menyebutkan, mendefinisikan, mengurutkan, menguraikan, menganalisis, menghafal, dan seterusnya. Jadi itulah kata-kata kerja operasional. Kemudian yang kedua, selain kata kerja tersebut harus operasional, juga harus terukur. Pertanyaannya, siapa yang mengukur? Yang mengukur adalah guru. Apa yang diukur? Yang diukur adalah kompetensi siswa, kemampuan siswa. Nah, dengan demikian ketika indikator sudah memenuhi kata kerja operasional dan terukur ini, maka pastinya guru akan mudah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan siswa. Nah, artinya kalau indikator ini sudah kita susun dengan baik, maka kita dapat mudah mengetahui, oh murid kita belum paham, oh murid kita sudah paham, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contohnya teman-teman sekalian. Di sini dengan KD 32, artinya KI ketiga, KD kedua, KD tersebut berbunyi memahami ketentuan sholat berjamaah. Di sini guru harus merumuskan beberapa indikator untuk mengetahui apakah murid kita sudah paham, apakah belum terkait materi sholat berjamaah. Kita akan menyusun beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, membedakan bacaan niat sholat sendiri dan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Artinya, kita sebagai guru akan menyatakan bahwa murid kita sudah paham terkait ketentuan sholat berjamaah ketika 1. Murid kita sudah tahu apa itu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan
Minimal 2 orang, ada imam dan makmum. Contoh seperti itu. Definisi yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, siswa kita nyatakan sudah paham terkait sholat berjamaah ketika dia sudah bisa membedakan bacaan niat sholat sendiri dan niat sholat berjamaah. Karena memang antara sholat sendiri dan sholat berjamaah niatnya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita nyatakan murid kita sudah paham terhadap materi sholat berjamaah ketika murid kita sudah bisa menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah pahalanya 27, contoh seperti itu ya. Jadi dengan demikian, setiap KD harus disusun beberapa indikator. Ada berapa indikator? Tidak ada ketentuan yang pasti. Artinya indikator bisa banyak, bisa sedikit, tergantung gurunya, tergantung alokasi waktunya. Ya, jadi tidak ada ketentuan apakah satu KD harus 3 indikator, apakah harus 4 indikator, apakah harus indikatornya 5. Sekali lagi, tidak ada ketentuan pasti. Di sini kita sesuaikan dengan cakupan materi dan juga kita sesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Baik, kita akan melihat contoh indikator yang kurang tepat untuk KD 34 menganalisis ketentuan puasa. Indikator yang pertama adalah memahami pengertian puasa. Memahami pengertian puasa kita nyatakan sebagai indikator yang kurang tepat. Karena apa? Iya, memahami. Kenapa memahami kita nyatakan kurang tepat? Karena memahami adalah satu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak itu sesuatu yang tidak konkret, sesuatu yang kita akan kesulitan sebagai guru untuk bisa mengukur tingkat pemahaman siswa. Ada kalanya siswa di kelas mengangguk-anggukkan kepala, padahal dia tidak paham. Nah, teman-teman sekalian, kata memahami, meyakini, mengetahui, itu semua adalah kata kerja yang abstrak, yang tidak konkret, dan kita sebagai guru tidak bisa untuk mengukurnya. Maka jangan menggunakan kata kerja memahami, mengetahui, ataupun meyakini dalam menyusun indikator. Mengetahui rukun puasa, nggak bisa. Meyakini kebenaran syariat Islam, tidak bisa. Bagaimana kita akan mengukur tingkat pemahaman? Bagaimana kita akan mengukur tingkat pengetahuan? Bagaimana juga kita harus mengukur tingkat keyakinan. Oleh karena itu, sesuatu yang abstrak ini harus dirubah dengan kata-kata yang konkret. Memahami pengertian puasa, kita rubah menjadi menjelaskan pengertian puasa. Bagaimana praktiknya? Kita tunjuk siswa untuk menjelaskan apa itu pengertian puasa. Nah, dari penjelasan siswa itulah kita bisa mengukur benar apa salah. Sudah cukup atau perlu diluruskan atau perlu dilengkapi. Nah, seperti itu ya. Jadi kata-kata yang abstrak dalam indikator harus dirumuskan dengan kata-kata yang lebih konkret sehingga kita sebagai guru bisa untuk mengukurnya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, menjelaskan dan membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Ini kita nyatakan kurang tepat karena ada 2 kata kerja di sana. Menjelaskan dan membedakan. Jadi, dalam menyusun indikator cukup menggunakan 1 kata kerja saja. Saya ulangi, 1 indikator cukup 1 kata kerja. Menjelaskan puasa wajib dan sunnah. Oke. Atau membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Karena di sini indikator kita gunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. 1 indikator cukup dengan 1 kata kerja saja. Oke, berikutnya indikator yang ketiga, mempraktikkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ketiga ini kita nyatakan kurang tepat karena kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa mempraktikkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini kita nyatakan kurang tepat karena kita sebagai guru
kita mempunyai keterbatasan ruang dan waktu dengan siswa. Artinya, selama 24 jam, kita hanya ketemu siswa beberapa jam saja. Selebihnya, siswa lebih banyak berada di rumah dengan keluarga maupun di lingkungan dengan teman-temannya. Maka kita sebagai guru yang hanya ketemu dengan siswa di sekolah akan merasa kesulitan untuk bisa mengetahui perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini letak problemnya adalah kita sebagai guru tidak bisa mengukur secara komprehensif. Oke, kemudian kita lihat indikator yang keempat, melafadzkan niat puasa Ramadan. Dan indikator yang terakhir ini kita nyatakan kata kerja dengan kalimat melafadzkan ini sebagai indikator yang tepat. Karena apa? Melafadzkan, kita sebagai guru bisa mengukurnya. Kita minta siswa untuk mengucapkan, kemudian kita koreksi, oh sudah benar. Oke ya. Jadi melafalkan adalah kata yang konkret. Ini yang tidak terpenuhi dari indikator pertama. Kemudian melafalkan juga cukup dengan satu kata kerja saja. Ya, ini yang tadi tidak terpenuhi oleh indikator kedua. Dan melafalkan juga kita sebagai guru kita bisa mengukurnya. Oke. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dalam menyusun indikator, tolong hindari kata-kata kerja yang berada dalam lingkaran garis kuning ini. Di sini ada ratusan kata yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih untuk menyusun indikator sesuai dengan materi kita masing-masing. Dan ini sudah kita pilih berdasarkan ranah masing-masing sekaligus masing-masing tingkatan. Dalam kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua understanding, ketiga ada applying, yang keempat analysis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluation. Di sini Anda tinggal memilih satu kata kerja saja untuk masing-masing indikator, kemudian kontennya, isinya disesuaikan dengan materi Anda masing-masing. Anda mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, dan seterusnya. Oke, ini alternatif-alternatif kata kerja operasional yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam ranah kognitif. Ya, ada 5 tingkatan di sana: receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Ada banyak kata kerja yang bisa kita pilih. Memilih, mempertanyakan, menguji, memberi, meminati, menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, dan seterusnya. Jadi pilih salah satu kata kerja yang sesuai dengan materi Anda dan sesuaikan dengan apakah Anda ingin mengukur tingkat kognitifnya. Nah, kemudian untuk psikomotor ada 4 tingkatan: imitasi, manipulasi, artikulasi, dan pengalaman. Dengan demikian teman-teman sekalian, Anda tinggal milih salah satu kata kerja saja untuk setiap indikator, sesuaikan dengan materi Anda. Kemudian yang kedua, Anda ingin mengukur kompetensi dalam ranah apa. Oke. Baik, saatnya sekarang kita untuk berlatih menyusun indikator. Tadi kita sudah mempelajari teorinya. Sekarang saatnya kita untuk praktik dengan format seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin menegaskan kepada Anda, ya, untuk tugas kali ini cukup KD yang ada pada KI 3 dan KI 4. Saya tegaskan, saya ulangi, cukup menyusun indikator untuk KD yang ada pada KI 3 dan KI 4, dan setiap KD silakan dibuat 3 indikator, dan dari 3 indikator ini mohon dengan menggunakan kata kerja yang berbeda. Di slide sebelumnya tadi sudah banyak sekali kata kerja operasional yang bisa kita pilih. Ya, dari sekian banyak kata kerja yang ada di slide sebelumnya itu, setiap indikator Anda cukup milih salah satu saja. Dan dari setiap KD, 3 indikator ini mohon dengan kata kerja yang berbeda. Contoh,
Indikator pertama menjelaskan, indikator kedua menyebutkan, indikator yang ketiga menguraikan. Berikutnya, silakan disesuaikan dengan materi Anda masing-masing. Terima kasih, dan untuk materi hari ini, semoga materi yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Selamat belajar, selamat berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.